Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo, edisi Selasa 24 Agustus 2021 bersama saya Arinda. Selama 30 menit ke depan akan membahas mengenai kesehatan yang kali ini tema yang akan kita bawakan adalah gizi untuk pemulihan pasca COVID-19. Dan kali ini sudah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, Ibu Ani Kristiasih, SGZ, ahli gizi Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat pagi Ibu Kristi. Kita panggil Ibu apa Mbak ya ini ya? Ibu boleh. Ibu Mbak aja boleh. ya, lebih menghormati gitu ya. Kita panggil Ibu. Ibu Kristi ini adalah ahli gizi dari Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta dan tentu saja bagi sobat sehat semuanya yang akan berkonsultasi gizi bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Dan juga kalau membutuhkan layanan terkait segala hal ya, terkait di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta, langsung saja menuju Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Tidak perlu takut karena rumah sakit ini aman. Semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID-19 dan juga kami melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Dan juga tetap kami menghimbau sobat sehat semuanya dimanapun berada untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami juga mengundang sobat sehat semuanya untuk berkomentar, bisa bertanya juga, bisa beratensi di kolom komentar di @rspantiwaluyo_surakarta. Kalaupun nanti misalnya terlambat mengikuti acara ini, bisa langsung mengunjungi IGTV @rspantiwaluyo_surakarta. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi YouTube channel kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kali ini kita sudah didukung oleh produk dari Entrasol. Entrasol Platinum merupakan nutrisi tinggi protein dengan ekstrak buah zaitun yang dilengkapi dengan Profit Advance Formula. Entrasol Platinum dengan protein yang tinggi bisa untuk pemulihan pasca COVID. Nah, kali ini kita langsung saja masuk ke materi, kita bertanya-tanya mengenai gizi apa yang sebaiknya diberikan kepada pasien-pasien yang pasca COVID. Kita langsung masuk materi ya, Ibu ya. Nah, Bu Kristi, sebenarnya kalau misalnya orang yang sudah COVID begitu ya, itu biasanya ada perubahan nafsu makan atau enggak? Atau mungkin malah dia akan cenderung lebih banyak makan gitu. Oh ya, baik. Jadi fokus tema pagi hari ini adalah gizi untuk pemulihan pasca COVID ya. Berarti kondisi di mana sudah terkonfirmasi COVID-19 kemudian dinyatakan sembuh. Ya. Nah, sedangkan waktu terkonfirmasi ini sendiri membutuhkan waktu yang namanya isolasi. Isolasi sendiri dibagi menjadi dua. Nah, ada isolasi mandiri dan ada yang isolasi di rawat inap atau di rumah sakit lah. Untuk nafsu makan ini yang berpengaruh biasanya pada pasien atau masyarakat yang mengalami setelah COVID-19 ini dia bergejala ringan sampai dengan berat, bukan yang tanpa gejala. Kan ada beberapa masyarakat yang tidak merasakan gejala sama sekali, namun kondisinya terkonfirmasi. Nah, untuk nafsu makan sendiri bisa dikategorikan memang masih ada kendala di kondisi setelah pemulihan. Jadi memang ada beberapa pasien atau beberapa masyarakat yang menyatakan bahwa kok nafsu makannya tidak seperti yang sebelum terkena COVID-19. Nah, ada yang merasa makannya masih tidak nyaman seperti itu karena memang di awal sebelum terkonfirmasi ada yang namanya gejala-gejala. Nah, gejala yang terjadi biasanya ada yang kehilangan indera penciuman, ada kehilangan indera perasa, ada yang sensitivitas terhadap rasa tertentu menurun. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini bisa terjadi sampai dengan setelah dinyatakan sembuh. Ada yang namanya istilah long COVID ya, jadi ada gejala setelah terkonfirmasi, setelah sembuh, itu masih merasakan hilangnya indera penciuman. Bahkan itu sudah negatif ya? Iya, sudah dinyatakan negatif melalui tes, kemudian juga dinyatakan sembuh, tapi masih merasakan hilangnya indera penciuman, masih hilangnya
indera perasa begitu. Ada beberapa rekan-rekan yang menyatakan rasanya untuk makan tuh masih kurang nyaman karena tidak bisa merasakan misalnya asin seperti itu, masih kurang ya. Ada memang seperti itu kondisinya. Nah, gejala setiap orang memang bervariasi. Oleh karena itu untuk nafsu makan tadi di masa pemulihan ini berbeda-beda. Ada yang nafsu makannya masih kurang. Oleh karena itu pada hari ini kita membahas untuk gizi untuk pemulihan COVID-19. Jadi untuk pemulihan kita perlu apa saja, kemudian ketika nafsu makan itu turun atau mungkin kok rasanya tetap tidak nyaman untuk mengkonsumsi makanan tertentu, ya apa yang harus dilakukan seperti itu. Siap, berarti pembahasan ke depan adalah apa saja sih yang harus kita konsumsi supaya juga ada beberapa gizi yang harus kandungan gizi yang harus kita konsumsi untuk pemulihan pasca COVID. Nah, sebelumnya saya mau ngabarin apa sih, mau kasih tahu sama sobat sehat semuanya yang saat ini mengikuti, jangan lupa untuk bertanya, bisa beratensi, nanti pertanyaan terbaik bisa dipilih sama Ibu Kristi untuk mendapatkan giveaway. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk sobat sehat semuanya bisa beratensi, bisa bertanya, pertanyaan terbaik akan dipilih oleh Ibu Kristi dan akan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta didukung oleh Entrasol. Baik, langsung ya masuk ke materi lagi. Nah, mengapa ya pasien COVID itu harus memperhatikan asupan makanan? Karena kan mungkin asupan makanannya ya udah geradakan aja ya, apa yang ada dimakan aja gitu. Karena kan pasien COVID kan butuh sesuatu yang lebih banyak proteinnya begitu, mungkin gitu. Jadi mengapa perlu memperhatikan gizi waktu pemulihan pasca COVID? Karena setelah terkonfirmasi kemudian dinyatakan sembuh, ada beberapa organ tubuh yang mungkin mengalami kerusakan. Memang ada beberapa gejala yang bisa menimbulkan kerusakan. Misalnya ada beberapa gejala yang mengakibatkan mual, kemudian diare, kemudian kalau untuk organ-organ tertentu yang dirasakan adalah seperti batuk, kemudian organ-organ kayak seperti paru-paru, seperti itu kan ada kerusakan jaringan, nah seperti itu. Oleh karena itu perlu yang namanya gizi yang optimal. Artinya gizi yang optimal itu mengandung nilai-nilai gizi yang penting, yang seimbang. Nah, kebutuhannya apa saja itu pastinya butuh yang namanya tinggi kalori dan tinggi protein. Nah, tinggi kalori, tinggi protein. Kenapa harus tinggi kalori? Karena pada masa pemulihan secara otomatis pasien atau masyarakat yang sedang dalam pemulihan perlu yang namanya sumber energi, sumber tenaga gitu ya. Jadi kalau sumber tenaga ini tidak ada, secara otomatis masyarakat yang sedang dalam pemulihan kemungkinan akan merasakan lelah, letih, kurang adanya energi, kurang adanya tenaga. Jadi untuk beraktivitas kurang begitu ya. Jadi kayak lemes terus begitu. Karena beberapa kondisi misalnya yang sembuh tapi dari rawat inap biasanya tetap kondisinya lebih lemah daripada yang isolasi mandiri yang tanpa gejala seperti itu ya. Nah, artinya bagaimana? Apakah itu porsinya makan kita ditambah? Karena kan kalau sumber karbohidrat, sumber energi tadi dari nasi misalnya, kentang dan lain sebagainya. Nah, itu berarti porsi yang selama ini misalnya kita 1 centong nih, itu ditambah jadi 2 centong atau seperti apa? Nah, untuk penambahan itu menyesuaikan dengan kondisi pasien atau kondisi masyarakat. Nah, apabila memungkinkan untuk ditambah, boleh ditambah. Tetapi ada kondisi di mana pasien sudah habis dirawat inap, masih dengan gejala batuk atau sesak, kan tidak mungkin akan langsung makannya langsung banyak. Berarti bertahap. Jadi boleh ditambahkan, tetapi pengaturannya adalah porsi kecil tetapi sering seperti itu. Jadi tidak harus langsung makan banyak begitu ya kan. Misalnya nasi harus banyak begitu. Nah, padahal masih ada kondisi seperti sesak nafas atau mungkin batuk-batuk gitu kan, sekali makan banyak juga tidak bisa. Jadi bertahap gitu ya. Betul. Kemudian karbohidrat itu yang sumber kalori tadi tidak harus melulu nasi. Artinya misalnya tidak bisa makan nasi, boleh diganti dengan
bentuk yang lebih lunak, misalnya bubur atau nasi tim, kemudian yang cair dulu atau bentuknya saring dulu bertahap seperti itu. Nah, jumlahnya menyesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya tidak bisa makan banyak, tadi porsinya kecil tetapi sering. Nah, seperti itu. Nah, selain tinggi kalori, tadi adalah tinggi protein ya, tinggi protein. Protein itu kan ada sumbernya, ada 2 macam, ada hewani dan nabati. Nah, hewani ini sendiri dari hewan-hewan, baik itu daging, ayam, telur, ikan, susu. Kemudian kalau nabati bisa dari tumbuh-tumbuhan, baik itu kacang-kacangan seperti tahu, tempe, kacang kedelai, kacang hijau. Nah, kenapa kita perlu yang namanya protein? Kalau tadi yang kalori atau karbohidrat tadi kan sebagai sumber tenaga. Tapi kalau untuk protein ini fungsinya adalah membangun kembali sel-sel atau jaringan tubuh yang rusak. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau virus corona ini menyerang di banyak organ tubuh manusia. Nah, secara otomatis sel-sel yang diserang oleh virus harus dibentuk kembali supaya pemulihan bisa optimal. Nah, jadi protein itu harus ada di dalam porsi makan pasien atau masyarakat yang sedang dalam masa pemulihan. Protein itu jenisnya apa ya, lauk pauk begitu sebutannya di masyarakat, lauk pauk. Pokoknya ada lauk pauknya, itu penting seperti itu. Nah, menarik juga ini kalau untuk lauk pauk harus ada gitu lah. Lauk pauk yang seperti apa? Apakah ini kan banyak juga yang kemudian diolah menjadi misalnya makanan frozen kayak gitu, yang olahan ikan, olahan ayam yang sudah bentuknya sudah tidak asli seperti aslinya gitu ya. Nah, apakah itu juga boleh diberikan ataukah memang kita harus mengkonsumsi yang bentuknya masih asli gitu? Kalau ayam ya ayam gitu, ayam bentuknya ayam bukan yang olahan ayam. Kalau ikan ya bentuknya ikan bukan yang olahan ikan gitu. Jadi untuk olahan frozen food ini memang sedang tren ya, memang karena praktis, penyiapannya tidak perlu beraneka macam, tinggal nanti dihangatkan, bisa digoreng dan sebagainya. Nah, memang yang paling baik adalah bahan makanan yang masih dalam bentuk aslinya, tanpa penambahan zat-zat yang lain. Artinya kalau frozen food pasti akan ada tambahan-tambahan yang lain, termasuk di dalamnya mungkin tambahan pengawet atau mungkin yang kita juga tidak tahu, mungkin ada pewarna dan sebagainya. Nah, kemudian apakah boleh? Nah, sebenarnya masih diperbolehkan, tetapi kita perlu yang namanya makanan dalam variasi yang luas gitu ya. Jadi tidak melulu setiap hari frozen food begitu. Jadi boleh, tetapi memang dibatasi karena frozen food sendiri pasti diolah dengan gula dan garam yang tinggi. Sedangkan pasien atau masyarakat yang pemulihan pasca COVID ini kan mungkin ada yang tidak punya riwayat penyakit tertentu, tapi juga ada yang mempunyai riwayat penyakit tertentu yang seharusnya mengurangi gula, mengurangi garam, mengurangi minyak seperti itu ya. Baiknya memang dalam kondisi bahan makanan asli, misalnya ikan ya kita beli ikan yang murah tidak apa-apa gitu ya, misalnya kayak bandeng seperti itu, atau misalnya orang Jawa pada umumnya misalnya nasi soto ayam gitu ya, ayam sudah termasuk dalam jenis protein, jadi masih simpel tapi tidak perlu persiapan yang ribet begitu ya, tidak perlu harus setiap hari frozen food begitu, jadi dibatasi saja. Begitu. Berarti memang apapun yang kita makan itu selalu harus diperhatikan gizinya juga, dibatasi juga supaya tidak terlalu banyak gitu ya yang zat-zat pengawet, gula, garam yang tadi berada di frozen food tidak terlalu banyak masuk di tubuh kita juga gitu ya. Apalagi yang punya komorbid gula, hipertensi dan lain sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan dari @wulanjivantara. Wulan. Pasien pasca COVID disarankan untuk konsumsi makanan tinggi protein. Nah, gimana untuk masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan proteinnya? Adakah alternatif lain? Nah, ini juga menarik ini karena tadi pertanyaannya mengenai protein harus ada protein hewani dan ada nabati. Nah, padahal kita banyak menemukan frozen food yang pertama tadi, yang ini kita menemukan dalam hal ekonomi ada yang kesulitan juga untuk mendapatkan itu. Seperti apa?
Jadi sumber protein itu kan ada banyak, ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan, jadi dari hewani dan nabati begitu ya. Nah, dari hewani ini memang kalau di masyarakat kita temukan bahwa harganya memang lebih tinggi, gitu ya. Misalnya kayak ayam atau daging sapi gitu ya. Begitu, itu memang harganya lebih tinggi lah. Adakah kemungkinan bahwa masyarakat tersebut masih bisa mengkonsumsi protein yang berasal dari nabati, misalnya tahu tempe itu juga sudah sebagai protein, sumber protein gitu ya, karena tahu tempe lebih terjangkau dibandingkan beli ayam gitu ya, jadi lebih aman gitu. Kalau untuk yang terkendala di ekonomi mungkin masih bisa beli telur ya, beli telur satu gitu ya. Kemudian tadi yang harganya lebih murah tadi adalah tahu tempe biasanya gitu. Ikan juga mungkin ya banyak juga seperti yang ikan bandeng gitu kan harganya masih lebih terjangkau daripada ikan salmon begitu ya. Jadi kita pilih yang harganya sesuai dengan kantong dari keluarga begitu ya. Jadi kemampuan ekonomi masing-masing kan berbeda begitu. Artinya ikan salmon dan ikan bandeng pun sama-sama juga fungsinya, memberikan memberikan protein pada tubuh gitu ya. Gitu. Oke, ada yang bertanya lagi, Viana Wulansari. Dari tadi bulan-bulan terus ya ini ya. Bagi penderita diabetes, apakah ada tambahan asupan nutrisi lain agar terjaga diabetesnya tetap stabil? Oh iya, baik. Jadi utamanya adalah penderita diabetes ya. Iya. Jadi kalau penderita diabetes itu karena harus tetap membatasi gula, jadi membatasi asupan gula, secara otomatis asupan gula dikurangi gitu ya. Tapi nutrisi yang lain, asupan gizi yang lain tetap harus diberikan ya. Jadi contohnya protein, kemudian sayur-sayuran itu harus tetap diberikan. Kemudian untuk vitamin dan mineral itu juga harus tetap diberikan karena vitamin dan mineral itu tadi berfungsi juga sebagai antioksidan. Jadi penderita diabetes pun misalnya dalam kondisi pemulihan COVID tetap bisa menjaga imunitasnya. Jadi sistem imunnya tetap terjaga walaupun masih mengurangi gula. Dan jangan lupa untuk penderita diabetes pastinya harus tetap kontrol rutin gitu ya. Kontrol rutin supaya mengetahui tingkat kadar gula darahnya masih dalam kondisi normal, baik apakah boleh mengkonsumsi apa saja, dan nanti dikonsultasikan baik dengan dokter maupun ahli gizi yang bertugas. Gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dan terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah bertanya, dan kami mengajak untuk Sobat Sehat lainnya bisa bertanya karena saat ini ada giveaway bagi Sobat Sehat yang beruntung, dan yang pertanyaannya nanti akan dipilih oleh Ibu Kristi gitu ya. Nah, kalau untuk pasien pasca COVID ini, makanan apa yang jadi pantangan? Ataukah ada makanan khusus yang tidak boleh dikonsumsi supaya mungkin kemarin jaringannya rusak nih, terus kita makan makanan apa yang itu juga tambah memperparah begitu? Ya, jadi untuk pantangan ya, untuk pantangan untuk masa pemulihan COVID ini sebenarnya memang tidak banyak. Tetapi perlu ingat bahwa kondisi setiap orang itu berbeda-beda, artinya ada yang memiliki riwayat penyakit tertentu, pastinya yang memiliki riwayat penyakit tertentu akan lebih banyak pantangannya. Misalnya tadi yang disebutkan ada diabetes, berarti yang dipantang adalah jenis-jenis gula sederhana, misalnya kayak gula pasir, seperti itu asupannya dibatasi. Nah, kemudian untuk penyakit penderita yang hipertensi begitu, jadi harus mengurangi asupan garam. Nah, itu. Jadi untuk penderita penyakit tertentu memang harus dibatasi, tetapi untuk yang tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, untuk pantangan-pantangannya tidak ada, artinya sangat minim sekali. Jadi sebenarnya untuk pemulihan ini istilahnya makan boleh apa saja begitu ya. Artinya untuk makan tidak ada pantangan begitu ya. Jadi boleh makan asal tidak terlalu banyak yang mengandung pengawet tadi ya. Jadi tubuh tetap terjaga kesehatannya. Yang penting gizi itu bisa seimbang gitu ya. Tetap begitu ya. Nah, untuk Sobat Sehat semuanya yang mau bertanya bisa langsung saja untuk bertanya. Nah juga ini tadi juga menarik ya, kalau untuk yang punya penyakit tertentu
bukan berarti ketika setelah COVID merasakan baik-baik saja, terus dia juga makannya akan sembarangan gitu. Itu juga tidak boleh ya. Setelah itu harus tetap dikontrol, harus tetap mengikuti saran dari dokter, obat-obatan juga tetap dikonsumsi begitu ya. Oke, terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi. Oh, belum ada. Ya udah kalau gitu saya yang tanya ya. Nah, untuk pemulihan pasca COVID ini, kita kan tadi sudah membahas ada berbagai kandungan gizi yang harus dikonsumsi. Nah, sebenarnya kan makanan-makanan yang ada di sekitar kita itu bisa mencukupi kandungan gizi kita. Nah, apakah diperlukan juga suplemen supaya lebih sehat dan lebih bisa memenuhi gizi kita sehari-hari gitu? Iya. Jadi suplemen itu kalau kami dari bagian gizi menganggap bahwa hanya sebagai penunjang begitu ya. Namun pada kondisi tertentu memang harus perlu yang ada namanya penunjang. Nah, sedangkan waktu pemulihan COVID ini ada yang kondisinya sehat-sehat saja, tidak merasakan perlu tambahan apapun, ya kalau tidak ada gejala apapun tidak apa-apa, tidak memerlukan suplemen. Tetapi apabila yang memerlukan suplemen, misalnya suplemen itu kan ada banyak, ada yang sediaannya seperti tablet, yang isinya vitamin, ada yang isinya mineral, ada yang susu seperti itu. Nah, ini suplemen ini diberikan untuk menunjang apa? Menunjang supaya tubuh tetap imunnya bagus, begitu ya. Nah, untuk penunjang ini macam-macam fungsinya. Nah, kemudian kalau untuk vitamin pastinya untuk menjaga imunitas, untuk meningkatkan ada antioksidan juga. Kemudian, nah suplemen ini penting atau tidak penting sebenarnya di antara keduanya, begitu ya, di antara keduanya. Jadi kalau kita bilang sama sekali tidak penting, bagi beberapa orang harus ada suplemen, begitu ya, harus ada suplemen. Nah, kemudian suplemen ini tidak melulu yang bentuknya seperti obat ya. Jadi memang bukan obat, tidak berarti mencegah virus masuk. Jadi hanya sebagai penunjang makanan gizi seimbang tadi, begitu ya. Nah, untuk perlu atau tidak, ya di antara keduanya. Jadi kalau sehat, betul-betul sehat tidak perlu, tetapi kalau misalnya kondisinya mungkin masih lemah, lah suplemen apa? Misalnya ada penambahan susu, begitu ya. Penambahan susu kenapa? Karena makanan, misalnya makan biasa tidak tercukupi. Jadi misalnya makan tapi tidak bisa makannya banyak begitu ya. Bisanya cuma minum susu, berarti itu ada namanya tambahan suplemen susu. Nah, suplemen yang lain seperti vitamin kayak vitamin C seperti itu juga jumlahnya terbatas, tidak boleh terlalu banyak supaya juga tetap terjaga tubuh kita, imunitasnya, jadi tidak berlebihan gitu. Jadi perlu atau tidak perlu di antara keduanya. Pada kondisi tertentu memang sangat diperlukan. Iya. Gitu. Yang jelas untuk tahu perlu atau tidak perlunya bisa berkonsultasi juga betul. Ya dengan ahli gizi yang juga Sobat Sehat bisa langsung ke Rumah Sakit Panti Waluyo untuk berkonsultasi gizi melalui telemedicine juga. Telemedicine ahli gizi itu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 14. Nah, bisa mendaftarkan juga melalui telepon di 0271 712077 ataupun juga melalui WA, Telegram dan SMS di 081 5671 7076. Nanti bisa diarahkan oleh teman-teman kami di operator, nanti akan diarahkan ke ahli gizi yang saat itu sedang bertugas. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mau telemedicine bisa, mau langsung datang juga bisa ya. Iya, kalau datang hari apa aja ini, Mbak? Senin sampai Jumat juga. Senin sampai Jumat ya. Jam 8 sampai jam 2. Nanti dilayani di poliklinik. Nah, ini menarik sekali. Jadi walaupun kita sudah selesai isolasi mandiri, sudah selesai mengalami pemulihan setelah rawat inap pasca COVID, kita juga harus memperhatikan makanan yang kita makan. Jangan sampai berlebihan juga untuk vitaminnya. Nah, terima kasih sekali untuk Sobat Sehat semuanya sudah beratensi. Ada yang bertanya lagi nggak ya ini ya? Kayaknya nggak ada ya. Oke, sudah nggak ada yang bertanya. Nah, ini waktunya untuk giveaway. Ada 2 pertanyaan tadi yang sudah masuk. Kalau saya tadi tanyanya banyak banget ini. Mau dipilih juga nggak saya untuk dapat giveaway? Nggak saya, tapi Sobat Sehat semuanya. Ada dari @Wulanji Fantara dan juga dari @Viana Wulansari. Nah, monggo dari 2 pertanyaan ini siapa yang menurut Ibu Kristi paling mewakili? Atau mungkin juga bisa dua-duanya dikasih deh. Ini produknya berapa? Satu aja deh. Satu aja.
Yang mana kira-kira Mbak? Silakan. Keputusan ada di tangan Anda, bukan di tangan saya. Sebenarnya dua-duanya pertanyaannya sangat baik ya. Jadi yang mana ya Mbak ya? Menurut saya. Baik. Ya nanti yang apa? Yang pertama. Yang pertama, Oke. menurut saya yang pertama karena masih terkait dengan gizi pemulihan COVID, kemudian juga menyangkut perihal ekonomi ya, Iya. karena kita tahu bahwa sekarang kan baru PPKM ya, benar. gitu. Jadi ada beberapa yang memang kesulitan dalam hal ekonomi untuk mencukupi kebutuhan, terutama kalau di keluarganya mungkin ada yang setelah ini isolasi, ada yang terimbas terkonfirmasi gitu ya. Itu seperti itu. Baik, selamat untuk Ibu Wulanji Fantara. Wulanji Fantara itu ibu atau bapak nggak tahu ya, tapi nanti silakan mengkonfirmasi kami, mend-DM kami dan mengirimkan informasi. Nanti bisa diambil giveaway-nya di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Dan selamat dan terima kasih sekali untuk semuanya yang sudah ikut beratensi di sini. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat. Semoga sobat sehat semuanya di rumah juga mendapatkan informasi-informasi, teredukasi dengan baik melalui edukasi-edukasi dari kami. Nah, saat ini tidak lupa kami juga berterima kasih kepada Entrasol yang sudah mendukung acara prognosa hari ini. Entrasol Platinum merupakan nutrisi tinggi protein dengan ekstrak buah zaitun yang dilengkapi dengan Profit Advanced Formula. Entrasol Platinum dengan protein yang tinggi bisa untuk pemulihan pasca COVID. Nah, tentu saja nanti jika membutuhkan produk yang ada di depan Bapak Ibu ini bisa langsung ke toko-toko terdekat. Baik, terima kasih sekali Ibu Kristi yang sudah menyampaikan banyak hal kali ini. Nanti buat Sobat Sehat yang juga ketinggalan mengikuti Instagram Live kali ini, nanti bisa langsung menuju IGTV Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta di @rspantiwaluyo_Surakarta. Baik, kalau begitu kami berdua undur diri dan pastinya akan bertemu dengan prognosa selanjutnya dengan topik yang lebih menyenangkan, yang lebih mengedukasi semuanya. Kita sama-sama pamit ya Ibu ya, dadah.